Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan Panitia NSEF 6. Di kesempatan kali ini, tim kami akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham INDF dan TLKM periode Februari dengan menggunakan metode indeks tunggal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat Indonesia yang semakin sadar akan pentingnya berinvestasi. Investasi merupakan aktivitas di mana seorang investor menyisihkan beberapa dana atau sumber daya di masa sekarang yang diahlikan dalam bentuk aset real maupun aset finansial dalam periode waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tetapi, harapan investor untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin diikuti dengan resiko yang tinggi. Return dan risk bersifat searah dan resiko selalu melekat. Oleh karena itu, investor harus memilih langkah yang tepat untuk meminimalkan resiko. Salah satu langkah yang dapat diambil investor yaitu dengan menciptakan portofolio optimal. Penelitian ini menggunakan metode indeks tunggal sebagai alat menciptakan portofolio optimal. Kami memilih fokus meneliti pada saham PT Indofood Sukses Makmur Terbuka atau INDF dan saham PT Telkom Indonesia Terbuka atau TLKM yang termasuk ke dalam saham indeks LQ45. Pertimbangan kami memilih saham TLKM karena pada pandemi COVID-19 menuntut manusia untuk melakukan pekerjaan dan pembelajaran secara online, sehingga terdapat kemungkinan konsumsi internet meningkat dan harga saham TLKM meningkat. Sedangkan kami memilih saham INDF karena mayoritas produk PT Indofood Sukses Makmur Terbuka merupakan kebutuhan pokok barang konsumsi sehingga terdapat kemungkinan saham INDF stabil bahkan cenderung meningkat. Selain itu, awal bulan September 2020, saham indeks LQ45 relatif turun, sedangkan saham INDF tetap menguat. Dan melonjaknya harga saham TLKM pada bulan Februari 2021. Hasil penelitian terdahulu juga menjadi pertimbangan kami untuk memilih meneliti saham INDF dan TLKM. Penelitian Firdaus dan kawan-kawan pada tahun 2018 menghasilkan saham INDF periode 2012 sampai 2016 tidak dapat dimasukkan dalam portofolio optimal. Penelitian Margana dan kawan-kawan pada tahun 2017 menghasilkan saham INDF dan TLKM termasuk saham yang tepat dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Penelitian Anita Sari dan kawan-kawan pada tahun 2016 menghasilkan saham INDF periode 2013 dan TLKM periode 2014 tepat dijadikan kandidat portofolio optimal. Lantas, apakah saham INDF dan saham TLKM tepat untuk membentuk portofolio optimal? Dan bagaimana komposisi yang tepat untuk berinvestasi saham INDF dan TLKM? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan saham INDF dan saham TLKM dalam membentuk portofolio optimal dan membantu investor membuat komposisi yang tepat jika ingin berinvestasi pada saham INDF dan TLKM. Nah baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi pada bab ini kita itu melakukan mencari referensi-referensi yang nantinya itu dapat kita gunakan sebagai acuan dalam penulisan ini, di mana referensi-referensi yang kita ambil tentunya itu yang relevan dengan judul atau topik yang kita pilih. Nah di sini kita mengambil 5 teori utama di dalam tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada return dan risiko investasi, kemudian ada teori portofolio, terus ada juga portofolio efisien dan portofolio optimal, model indeks tunggal, dan yang terakhir itu ada tipe-tipe investor. Nah yang pertama itu adalah
return dan risiko investasi. Jadi ketika seorang investor melakukan investasi, tentunya mereka bertujuan untuk memperoleh return atau keuntungan atas investasi yang mereka lakukan. Jadi di sini return ini merupakan salah satu faktor utama yang mendorong investor untuk melakukan suatu investasi. Dan secara sederhananya, return ini bisa dikatakan sebagai imbal hasil atau keuntungan yang diterima investor atas investasi yang mereka lakukan. Nah, return di sini dibagi menjadi dua, ada realized return dan expected return. Jadi ada return ekspektasian dan juga ada return sesungguhnya. Nah, untuk expected return ini merupakan return yang diharapkan akan diperoleh investor atas investasi yang mereka lakukan. Jadi untuk expected return ini masih berupa harapan. Nah, sedangkan untuk realized return ini merupakan return yang benar-benar diterima oleh investor atau imbal hasil sesungguhnya. Nah, meskipun tujuan utama investor dalam melakukan investasi itu adalah untuk memperoleh return atau imbal hasil, di sini investor tidak dapat mengabaikan yang namanya risiko. Jadi, risiko dan juga return atas investasi yang dilakukan oleh investor itu berbanding lurus. Artinya, ketika mereka menginginkan suatu imbal hasil atau keuntungan, maka di situ mereka juga berani mengambil yang namanya risiko. Di mana risiko ini besar kecilnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada perubahan interest rate atau suku bunga, kemudian ada risiko pasar, risiko terjadinya inflasi, kemudian risiko bisnis, risiko keuangan perusahaan, risiko likuiditas, risiko tingkat pertukaran, dan juga risiko terkait keadaan politik suatu negara. Nah, risiko investasi dapat dibagi menjadi dua, ada risiko sistematis dan juga unsystematis risk atau risiko tidak sistematis. Nah, untuk risiko sistematis sendiri itu merupakan risiko yang berasal dari luar kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi biasanya itu contohnya ini risiko yang timbul akibat kondisi politik suatu negara. Nah, untuk yang unsystematis risk atau risiko tidak sistematis ini biasanya adalah risiko-risiko yang berasal dari keuangan perusahaan, di mana unsystematis risk ini bisa diminimalisir melalui pembentukan portofolio optimal. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nalini dalam Jurnal Manajemen Unut 2018. Jadi menurut Nalini, resiko unsystematis ini dapat diminimalisir melalui pembentukan portofolio optimal, yang mana tujuan dari pembentukan portofolio optimal ini biasanya adalah untuk memaksimalkan return dengan risiko yang diminimalisir. Nah, selanjutnya adalah teori portofolio. Jadi menurut teori portofolio modern yang dikemukakan oleh Markowitz tahun 1952, dalam melakukan suatu investasi itu terdapat dua risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh investor, yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Nah, di mana risiko-risiko ini dapat diminimalisir melalui pembentukan portofolio. Nah, Dan Lilin dalam jurnal Manajemen Unut tahun 2018 itu mendefinisikan portofolio ini sebagai perpaduan atau kombinasi atas sekumpulan aset. Jadi aset-aset yang dimaksud ini dapat berupa aset real seperti pembelian aset-aset produktif maupun aset-aset keuangan seperti deposito, surat berharga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah portofolio efisien dan portofolio optimal. Jadi ketika kita akan membentuk suatu portofolio, kita itu penting untuk memperhatikan diversifikasi aset yang nantinya itu akan menghasilkan suatu portofolio efisien maupun portofolio optimal. Nah, karena pada dasarnya portofolio efisien dan portofolio optimal ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, suatu portofolio itu dapat dikatakan efisien, namun belum tentu dapat dikatakan optimal. Nah, menurut Zuhratul Maf'ula dan kawan-kawan dalam GAB volume 63 nomor 1 tahun 2018, suatu portofolio efisien ini memiliki ciri-ciri yaitu return dan risiko saling berkaitan. Nah, artinya di sini ketika kita menginginkan imbal hasil yang maksimal, maka di sini kita harus mengambil risiko tertentu. Dan begitu pula ketika kita ingin meminimalkan risiko, maka imbal hasil yang akan kita peroleh juga akan sesuai dengan risiko yang sudah kita ambil. Nah, sedangkan portofolio optimal ini merupakan portofolio efisien yang akan memberikan keuntungan maksimal. Dalam melakukan analisis atau pembentukan portofolio ini terdapat beberapa model analisis yang dapat digunakan, antara lain itu ada model Markowitz,
kemudian ada single index model, kemudian capital asset pricing model, dan arbitrage pricing theory. Selanjutnya yaitu model indeks tunggal. Nah, model indeks tunggal ini pertama kali dicetus oleh William Sharpe, di mana William Sharpe merupakan seorang ekonom yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, model ini merupakan suatu teknik untuk mengukur risiko dan juga return atas saham atau portofolio. Model ini mengasumsikan adanya korelasi antara risiko dan juga return. Model ini digambarkan dengan adanya tingkat return antara dua efek atau lebih yang mengalami pergerakan secara bersama-sama serta memiliki respon yang sama atas indeks tunggal atau yang sering dikenal sebagai indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian yang selanjutnya yaitu tipe-tipe investor. Nah, untuk tipe-tipe investor itu meliputi yang pertama risk taker, kemudian yang kedua yaitu risk neutral, dan yang terakhir yaitu risk averse. Nah, untuk investor dengan tipe risk taker merupakan investor yang menyukai tingkat return yang tinggi serta mempunyai tingkat risiko yang besar. Sedangkan untuk investor dengan tipe risk neutral meliputi investor yang cukup berhati-hati saat menentukan keputusan investasi mereka. Mereka cenderung menyukai perbandingan yang sama antara tingkat return dan juga tingkat resikonya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tipe risk averse. Nah, tipe ini itu meliputi investor penghindar risiko atau investor yang tidak menyukai risiko. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan data dalam bentuk angka-angka serta analisis statistik. Nah, penelitian ini menggunakan populasi yang meliputi perusahaan yang telah listing di BEI, yaitu PT Telkom Indonesia dengan kode TLKM dan juga PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF. Nah, data yang kami gunakan merupakan harga saham perusahaan pada bulan Februari 2021. Nah, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode indeks tunggal untuk membentuk portofolio optimal antara kedua saham tersebut. Nah, untuk pembuatan portofolio optimal ini juga menggunakan analisis stochastic dominance melalui perhitungan nilai return realisasi dari setiap saham serta penentuan proporsi saham dari setiap saham untuk mendapatkan perhitungan return atas portofolio yang optimal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. Poin A, analisis data dengan model indeks tunggal. Dalam perhitungan portofolio optimal, kami menggunakan saham perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dan PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM. Data yang kami butuhkan antara lain adalah data price yang terdiri dari close price dan open price, IHSG, risk free dalam periode 29 Januari hingga 26 Februari 2021. Nah, untuk mencari portofolio optimal dan proporsi setiap saham yang akan digunakan, kami menggunakan beberapa tahap antara lain. Pertama, menganalisis return dan risk saham. Dalam tahap pertama ini, kami juga melakukan 3 poin. Poin A, menghitung return realisasi masing-masing saham. Poin B, menghitung expected return. Poin C, menghitung tingkat resiko. A, menghitung return realisasi masing-masing saham. Poin A ini digunakan untuk mencari tingkat keuntungan saham INDF dan juga saham dari TLKM. Dapat dilihat di gambar. Apabila actual return dari saham INDF tertinggi pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sebesar 0,03306, sedangkan actual return dari TLKM yang tertinggi sebesar 0,09464 yang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Angka tersebut adalah hasil average dari harga saat penutup saham KI yang dibagi close price saham KI. Nah, return terendah yang dimiliki oleh saham INDF yaitu sebesar min 0,016 dan saham TLKM sebesar min 0,024 di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Return terendah ini dari kedua perusahaan terjadi di hari yang sama, artinya return pasar secara umum juga sedang mengalami penurunan.
Perbedaan return yang terjadi ini menunjukkan bahwa setiap saham memberikan tingkat return yang berbeda-beda. Artinya, saham tidak selalu memberikan untung, namun juga bisa mendapatkan rugi yang ditunjukkan dengan negatif. B. Menghitung expected return. Poin B ini digunakan untuk mengetahui nilai yang diharapkan dari saham INDF dan TLKM JK. Return ekspektasi yang lebih tinggi yaitu oleh saham TLKM sebesar 0,00373 atau 0,63773%. Artinya, tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham TLKM di masa depan itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indofood. C. Menghitung tingkat resiko. Selain menghitung return yang diharapkan, seorang investor itu juga mengukur tingkat risiko dari expected return dengan menghitung variance. Jadi, jika variannya semakin mendekati 0, maka semakin tidak berisiko. Dari hasil perhitungan kami, terlihat bahwa varians PT Indofood sebesar 0,001824, sedangkan PT Telkom sebesar 0,000684. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa varians TLKM itu lebih tinggi daripada INDF. Artinya, kemungkinan besar nilai yang diharapkan PT Telkom Indonesia Tbk akan tidak sesuai dari nilai yang didapat jika dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Atau tingkat risiko saham PT Telkom itu lebih tinggi dibandingkan saham PT Indofood. Kedua, menganalisis tingkat keuntungan bebas risiko. Untuk risk free rate yang menggunakan data BI rate sebesar 3,75% dan 3,5% merupakan keuntungan ketika investasi ke perbankan selama 1 tahun. Karena dalam perhitungan ini hanya membutuhkan 1 bulan, maka harus dibagi dengan 12. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai actual return risk free rate atau tingkat keuntungan bebas risikonya ialah sebesar 0,003048. Ketiga, menganalisis return pasar. Investor bisa membandingkan antara return saham perusahaan dengan return saham IHSG. Jika return saham perusahaan itu lebih besar, maka return saham perusahaan tersebut bagus. Dari perhitungan, return saham IHSG sebesar 0,001656, sedangkan return saham INDF sebesar 0,00009 dan TLKM sebesar 0,006377. Maka dapat dilihat bahwa return saham TLKM lebih besar dari return IHSG. Namun return saham INDF justru jauh lebih kecil dibandingkan dengan return IHSG. Dengan begitu, artinya return saham yang bagus terletak pada saham PT Telkom. Keempat, mencari alfa dan beta. Poin A, kami pertama menghitung alfa. Jadi pada perhitungan yang telah kami lakukan, nilai alfa PT Telkom Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan PT Indofood. Nilainya yaitu sebesar 0,005079, di mana artinya apabila saham tersebut mempunyai beta sebesar 0, maka return saham PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM ini sebesar 0,005079 atau 0,5079%. Poin B, menghitung beta. Jadi menurut hasil yang kita peroleh, beta saham individual dari INDF itu sebesar 0,006533 dan TLKM sebesar 0,7838082. Hal tersebut berarti return saham TLKM ini lebih sensitif terhadap perubahan return pasar karena nilai beta TLKM lebih tinggi dari nilai beta INDF. Beta pasar di sini adalah sebesar 1, sedangkan beta saham dari PT Telkom dan PT Indofood adalah kurang dari 1. Dengan demikian, perubahan yang ada di return pasar tidak terlalu berpengaruh terhadap return saham perusahaan. Poin C, yaitu menghitung unsystematic risk. Unsystematic risk ini dari saham INDF ialah sebesar 0,000182. Lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko tidak sistematif saham TLKM JK, yaitu kalau saham TLKM JK ini memiliki nilai sebesar 0,000626 untuk unsystematic risk. Artinya risiko yang tidak dapat diprediksi atau risiko yang tidak beraturan dari saham PT Telkom akan cenderung lebih tinggi. Kelima, menghitung
ERB. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa ERB yang lebih tinggi adalah ERB PT Telkom, yaitu sebesar 0,00425. Hal itu disebabkan expected return TLKM juga lebih tinggi. Nah, ERB dari PT Indofood yaitu sebesar min 0,45269 yang menunjukkan bahwa return yang diharapkan lebih kecil dari return bebas risiko. Artinya, return ekspektasi masa depan tidak bisa memenuhi besarnya return saat risiko yang sebesar 0. Keenam, yaitu menghitung cut-off point. Jadi nilai cut-off point ini merupakan nilai tertinggi dari beberapa nilai CI saham kandidat pembentuk portofolio optimal. Atau dapat dikatakan CI ini merupakan pembatasan nilai saham optimal atau tidak, di mana pada hasil diketahui nilai CI sebesar 0,000003115778. Ketujuh, portofolio. WI adalah satu, di mana WI ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa tinggi presentase dana kita yang digunakan untuk membeli saham tersebut. Agar mendapatkan expected return seperti pada perhitungan, di dalam perhitungan portofolio ini, komposisi saham INDF dan TLKM perbandingannya 0% dan 100%, yang akan menghasilkan expected return paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya, investasi pada saham TLKM akan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan memberikan saham kepada INDF. Oke, pembahasan selanjutnya yakni menentukan portofolio optimal sesuai dengan tipe-tipe investor. Nah, untuk menemukan portofolio optimal bisa dengan cara membuat berbagai kombinasi bobot atau proporsi persentase antara saham Indofood dan Telkom ini. Dalam kasus ini, menghitung rata-rata pengembalian yang diharapkan atau yang biasa disebut expected return dan standar deviasi sebagai ukuran dari resiko. Dari tabel tersebut, untuk menentukan portofolio saham yang optimal pada perusahaan PT Indofood Makmur dan PT Telkom Indonesia dapat dilihat beberapa variasi dari tingkat keuntungan dan resiko portofolio saham yang optimal dengan menggunakan bobot proporsi yang bermacam-macam. Dari perhitungan tersebut tercatat bahwa kombinasi saham mencapai tingkat resiko terendah dalam varian portofolio dengan pembagian proporsi 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan portofolio saham Indofood dan Telkom yang dimiliki pada bulan Februari 2021 disarankan untuk menjaga pembagian proporsi 50% untuk dapat mencapai pengembalian yang diharapkan maksimum dengan tingkat risiko terendah, yakni dengan return yang diharapkan sebesar 0,32% dan risiko terendah sebesar 1,91%. Untuk selanjutnya, di sini terdapat sebuah grafik korelasi antara saham Indofood dan saham Telkom pada Februari 2021. Nah, kombinasi portofolio saham Indofood dan Telkom memiliki korelasi yang positif, yang artinya pergerakan saham cenderung sama, sehingga dari grafik tersebut bisa diartikan bahwa berbagai macam proporsi saham yang telah dibuat ketika return yang diharapkan tinggi, maka risiko yang didapatkan juga tinggi. Kembali lagi ke prinsip awal, yakni high risk, high return. Nah, di sini semakin tinggi persentase dari saham Indofood, maka return yang diharapkan semakin kecil, sejalan dengan risikonya juga yang semakin kecil. Sebaliknya, jika semakin tinggi persentase saham Telkom, maka semakin tinggi juga return yang diharapkan dan risikonya. Hal ini menggambarkan bahwa saham Telkom memiliki return dan risiko yang lebih tinggi daripada saham Indofood. Apabila aktivitas investasi tersebut dikaitkan dengan tipe-tipe investor berdasarkan tingkat keuntungan dan risiko yang diharapkan, maka terdapat 3 tipe investor dalam memilih portofolio optimal antara lain. Yang pertama ada risk seeker, merupakan tipe investor yang cenderung menyukai risiko, artinya lebih memilih portofolio yang memberikan tingkat keuntungan tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Dengan kata lain, high risk, high return. Dari kombinasi saham yang sebelumnya, maka proporsi 0% sampai 100%, yakni 0% pada saham Indofood dan 100% pada saham Telkom dengan tingkat keuntungan 0,64% dan tingkat kerugian sebesar 2,47% pada saham Telkom. Hal ini menggambarkan bahwa saham Telkom termasuk ke dalam kategori saham yang berisiko tinggi
dengan return yang diharapkan lebih tinggi pula dibandingkan dengan saham Indofood. Ketika investor menginginkan return yang tinggi, maka risiko yang didapatkan juga tinggi pula. Yang kedua ada risk netral, merupakan investor yang cenderung netral terhadap risiko. Dalam tipe ini, investor lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan akan meminta kenaikan tingkat return yang sama untuk setiap kenaikan tingkat risiko. Dilihat dari tabel yang sebelumnya, kombinasi 50%-50% merupakan portofolio yang menurut tipe investor ini dengan tingkat keuntungan sebesar 0,32% dan tingkat risiko yang tidak terlalu tinggi juga sebesar 1,90%. Yang ketiga atau yang terakhir adalah risk averse, merupakan investor yang cenderung tidak menyukai risiko. Tipe ini tuh lebih suka memilih investasi dengan tingkat risiko rendah dan biasanya lebih mempertimbangkan keputusan investasi dengan sangat matang dan terencana untuk memperoleh portofolio optimal. Nah, dilihat dari tabel yang sebelumnya, investor tipe ini akan memilih kombinasi 100%, 0% dengan penempatan 100% di saham Indofood dan 0% pada saham Telkom. Hal ini karena tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 0,01% dan tingkat risikonya lebih kecil dibandingkan dengan kombinasi yang lainnya, yaitu sebesar 1,35%. Dalam portofolio tersebut terlihat bahwa jika ingin mendapatkan risiko yang rendah, maka return yang diharapkan juga sangat rendah. Nah, bagi kalian, kira-kira kalian tipe investor yang mana sih? Kesimpulan, dari analisis yang telah dilakukan berdasarkan perhitungan menggunakan metode indeks tunggal, maka saham Telkom Indonesia terbuka Persero dan saham Indofood Sukses Makmur terbuka termasuk dalam portofolio yang optimal. Komposisi dari kombinasi atas kedua saham tersebut itu dapat disesuaikan dengan karakter yang dimiliki oleh masing-masing investor. Investor yang memiliki karakter penyuka risiko dapat melakukan kombinasi 100% pada saham Telkom. Sedangkan investor yang memiliki karakter netral terhadap risiko dapat melakukan kombinasi yang seimbang 50% saham Telkom dan 50% saham Indofood. Sedangkan bagi investor yang memiliki karakter penghindar risiko dapat melakukan kombinasi 10% saham Telkom dan 90% saham Indofood. Penelitian ini dilakukan dalam periode 1 bulan, sehingga tidak relevan bagi investor jangka panjang. Dengan demikian, periode penelitian dapat dilakukan dalam periode yang lebih lama lagi. Bagi peneliti berikutnya, disarankan menggunakan metode analisis lain dalam menentukan portofolio yang optimal dan melakukan perbandingan metode mana yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun tutur kata kami. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.